Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Lely Rahmawati dari Maksud Standar Academy. Hari ini kita akan membahas terkait dengan perekonomian China. Kenapa ini sangat penting? Karena ini adalah berita yang very hot, jadi berita hot saat ini, dan salah satunya karena dibahas juga di Benix bagaimana perekonomian China hancur lebur katanya, dan bagaimana kita harus sangat berhati-hati dengan saham-saham yang ada kaitannya dengan China. Nah, saya sebagai salah satu praktisi juga untuk keamanan pangan, food safety and cyber security dari Maksud, itu kita juga perlu menelaah lebih jauh makna dari kehati-hatian ini. Kenapa? Karena kalau kita bisa lihat dari data ekspor Indonesia yang seperti kami Maksud pernah jelaskan di salah satu training workshop kami, bahwa Indonesia memiliki hubungan kerjasama yang sangat kuat dengan dua negara. Untuk keseluruhan produk, Indonesia mengekspor produk utamanya, seluruh produk Indonesia banyak ke negara China. Kemudian di sini kalau kita membicarakan mengenai food product atau pangan yang berada di dalam kemasan, itu kita banyak mengekspor produk kita ke Amerika Serikat. Sedangkan untuk produk yang berbasis vegetables atau minyak, termasuk di dalamnya minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya, Indonesia, negara utama ekspor Indonesia adalah China, yang kedua adalah India. Jadi bukan ke Amerika. Amerika adalah nomor sekian. Sedangkan untuk produk animals ini salah satu diantaranya adalah yang tertinggi adalah produk perikanan Indonesia, yang terbesar kita mengekspor ke Amerika Serikat, lalu juga ke China. Kalau kita berbicara terkait dengan China, banyak pengusaha Indonesia yang berasal dari China atau kita sebut dengan Tiongkok ya. Saya sendiri keturunan dari China. Tapi tidak merasa segan kalau misalnya orang-orang bilang bahwa ya keturunan China, it doesn't matter for me. Jadi sebetulnya kalau di berita-berita asing kita tetap sebutnya China ya teman-teman. Dan kalau kita mau lihat di sini kenapa ini emerging, ini kayak sesuatu yang sangat penting untuk diberitakan, karena kondisi perekonomian China sekarang sedang menurun drastis di semua lini. Akan tetapi harus kita garis bawahi bahwa negara China itu perekonomiannya jauh lebih hebat, jauh lebih maju dibandingkan Indonesia. Sebetulnya ketika kita bilang bahwa barang KW lebih banyak berasal dari China, sebetulnya itu persepsi yang sudah seharusnya berubah. Kenapa? Karena pada saat saya mengunjungi China di tahun 2010 saja, sudah bisa merasakan perekonomian China yang sangat kuat. Ketika saya harus transit dari Hong Kong ke Shenzhen, itu saya sangat merasakan situasi kondisinya, di mana untuk travel saja mereka sudah pakai mobil Alphard, teman-teman. Jadi mobil travelnya mereka udah pakai Alphard. Kebayang gak sih kalau di Indonesia kita pakai Alphard udah kayak naik taksi Blackbird ya. Keren banget. Oke, jadi pada tahun 2010 mengunjungi Shenzhen itu saya sudah merasakan vibes-nya, di mana baik secara teknologi maupun infrastruktur dari China ini crazy, hebat banget, rapi banget, bagus banget. Pendidikannya sendiri, kalau kita bilang banyak sekali PhD, dari mulai master PhD itu ke Amerika, ke UK adalah orang-orang China. Jumlahnya mungkin berkali-kali lipat daripada mahasiswa Indonesia. Kalau kita bandingkan, saya pengen banget kasih data yang komprehensif, tapi untuk saat ini mungkin saya akan agak kayak teasernya aja kalau kita mau membahas China lebih lanjut ya. Oke, kita lihat di sini kalau kita melihat ada beberapa berita yang saya lihat tayangannya, di mana itu menyatakan bahwa yang tadinya gajinya 600.000 USD per tahun menjadi 600.000 menjadi 60.000 USD per tahun. Dan saya tuh langsung mengkalkulasikan, maksudnya gaji bulanan ini gitu kan. Saking kagetnya. Jadi pas saya cek bagaimana UMR di China. Jadi kalau kita search ini salary in China, in Shanghai, salary di beberapa kota di China, memang salarinya mencapai 63 sampai 65 juta rupiah per bulannya, teman-teman. Dan ada informasi bahwa karena kondisi ekonomi, maka China melakukan pengurangan untuk gaji, terutama untuk orang-orang yang bekerja di perbankan. Tadinya misalnya 60-an juta menjadi 12 juta kalau nggak salah. Terus kalau misalnya wage-nya, jadi untuk UMR secara umum di pabrikan atau labor yang rendah SD sampai SMA, itu mereka di angka 5,473. Padahal di tahun 2010 saya tahu bahwa gaji orang China itu cuma 900.000 rupiah. Makanya banyak perusahaan Amerika yang menginvestasikan ataupun memproduksi produknya di China. Taruhlah saja nih kalau kalian nonton film yang terbaru, ini terkait Thai Company, dia itu memproduksi dan bisa memberikan kemakmuran kepada Thai Company ini. Dia produksinya tidak di Amerika, teman-teman. Bonekanya dia produksi di China. Jadi dia sudah impor dari zaman ketika belum ada internet. Crazy, artinya udah luar biasa. Terus untuk wage yang rata-rata orang bekerja gajinya adalah di kisaran 20 juta per bulan, dan untuk bekerja di manufacture sebagai engineering, Anda akan bisa mendapatkan gaji sekitar 17-an juta. Phoenix bilang bahwa perekonomian China jatuh
lebur, hancur lebur gitu ya, itu mungkin kejatuhannya hanya sekitar 10%-nya aja. Kalau misalnya kita taruh lah ya kalkulasi 10%, untuk sertifikasi ISO aja di mereka, di Indonesia misalnya mencapai 9.000, di China bisa mencapai 30.000 teman-teman. Kalau di Indonesia untuk BRCJS mencapai 200 sertifikat, di China mencapai 10.000 sampai 15.000 sertifikat. Jadi kalau jatuh 10%-nya aja, itu tidak akan mempengaruhi maksudnya itu akan mempengaruhi perekonomian China, akan tetapi secara superpower itu tidak mempengaruhi secara signifikan. Mungkin akan turun misalnya 0,5%, tapi tidak secara signifikan. Saya juga mencoba mencari ya data bahwa turunnya sampai 6,8%. Sampai saat ini, detik ini saya belum bisa menemukan data tersebut. Akan tetapi kalau kita mau jujur, apa sih yang terjadi di China? Sebetulnya kejatuhan perekonomian di China itu dimulai dari masa COVID ya teman-teman. Jadi tetap semua negara kejadian perekonomiannya runtuh, salah satunya karena COVID-19. Nah, di masa COVID-19 ini, jadi sebelum COVID-19, orang-orang China banyak membeli properti. Dengan gaji, kebayang nggak sih tadi gajinya di angka mulai dari 5 juta sampai dengan 65 juta ketika bekerja di kota besar. Ini tau nggak, 65 juta itu setara dengan gaji manajer di UK, gaji manajer di New Zealand, gaji manajer di Australia. Jadi ini udah setara dengan gaji di negara maju teman-teman. Dan kalau teman-teman mengunjungi China, itu akan lihat bangunan-bangunannya yang spektakuler. Jadi kalau kita mau lihat ke Eropa, kita terkesima dengan bangunan di Eropa, misalnya di Paris, di UK, kalian akan juga terkesima dengan bangunan-bangunan di China, karena bangunan di China itu sama dengan kayak kita bangunan-bangunan di Eropa itu gitu loh. Terus kalau kita bisa lihat di sini, kita kembali ke pembahasan properti. Sama dengan kalau kita ngomongin Feng Shui ya teman-teman, bahwa orang China itu senang sekali membeli properti, termasuk orang India. Dan saya ketemu orang India selalu disaranin, kamu harus beli banyak-banyak properti. Sedangkan kalau saran dari mama saya, orang tua saya sebagai muslim, kita tidak boleh membeli sesuatu yang tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak gunakan, maka pertanggungjawabannya di akhirat 2 kali lipat. Nah, kalau untuk China sama orang India, ketika kita punya banyak properti, maka kita akan semakin kaya. Kita akan bisa rent tempat itu, dan kita bisa menghasilkan uang atau uang bekerja untuk kita ya. Tanggal 26 Juli 2023 dilaporkan bahwa kinerja ekonomi China itu berbentuk gelombang dan zigzag, serta tekadnya untuk memperbaiki kebijakan properti, keringanan hutang, dan pasar modal telah meningkatkan harapan bahwa China akan memperkenalkan kebijakan yang lebih proaktif dalam beberapa bulan mendatang. Jadi ini hubungannya adalah adanya hubungan dengan properti. Kenapa? Karena orang China menyebutkan bahwa properti itu adalah sebagai investasi kan, sebagai spekulasi. Untuk apa? Untuk investasi masa depan. Banyak orang di China berhutang untuk membeli properti sebanyak-banyaknya. Ini kejadiannya hampir mirip kejadian di Amerika Serikat di tahun 2008. Ketika seorang pekerja sex worker aja bisa membeli properti sampai 5 sampai 6. Nah, ini kejadian di China. Kondisinya adalah, jadi pada saat COVID-19, banyak bangunan didirikan di China. Project-project mercusuar dilakukan. Dan banyak orang membeli properti lebih dari satu. Otomatis, itu melebihi ambang batas dia punya gaji. Misalnya, seharusnya dia hanya bisa spend 30% dari gajinya untuk properti, dan dia melebihi dari 30% itu. Jadi dia bisa mencapai 70%-nya atau bahkan 90%, disisakan 10%-nya untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya gitu ya. Demi menghasilkan atau demi mendapatkan properti yang sebanyak-banyaknya. Ketika lihat ada properti yang punya masa depan cerah, dia akan beli. Atau kita sebutnya nggak beli, cash ya, ngutang. Masa COVID, pemerintah China memperkenalkan namanya 3 red lines, di mana negara membatasi rasio utang terhadap kas, utang terhadap aset, dan rasio utang terhadap ekuitas, dan meminta pengembang properti untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang utang mereka. Otomatis, perusahaan-perusahaan ataupun orang yang tadinya sudah bisa menginvestasikan di banyak tempat, itu tidak bisa. Dan kondisinya sekarang, karena kejadian propertinya mengalami kemunduran, otomatis banyak ini bisa diinformasikan juga bahwa unemployed rate untuk youth-nya, jadi untuk kisaran tenaga kerja mudanya di 16-24 tahun itu menurun. Uniknya nih ya, pada saat kejadian 26 Juli 2023 jam 10 itu dikabarkan terkait dengan kondisi ekonomi China yang tidak berkembang, dan diinformasikan juga bahwa di bulan Juni 2023 inflasi di China itu sampai 0%. Artinya apa? Banyak harga produk yang turun drastis. Bahkan untuk harga daging babi aja sampai turun 40%. Itu demi menstabilkan perekonomian China. Akan tetapi kalau kita berbicara di sini lagi, ada satu hal yang unik. Tanggal 21 Juli 2023, Presiden Xi Jinping mengunjungi Indonesia dan menandatangani MOU dengan
Presiden Jokowi yang mengesahkan mengenai investasi terkait dengan energi hijau, fiberglass, kesehatan, dan juga petrokimia. Jadi ada banyak investasi yang akan masuk ke Indonesia terkait hal ini. Kemudian ada beberapa perencanaan terkait dengan plan protokol. Saya perlu informasikan di sini teman-teman, ada 8 MOU perencanaan. Yang pertama adalah MOU kesehatan, yang kedua adalah pertanian tepung porang, yang ketiga produk pertanian dan bubuk tabasir, kemudian ada riset terkait dengan plant breeding dan budidaya laut, kemudian saling tukar pengetahuan dan pengalaman untuk pembangunan IKN, terus ada Twin Parks, ada ekonomi dan teknis, dan ada pendidikan bahasa Mandarin. So, kalau kita bilang ada hal yang akan jatuh, yang tidak akan berkembang di internasional pada saat ini karena kejatuhan China, kita bisa bilang bahwa dunia itu balance. Ketika ada yang jatuh, ketika ada yang rugi, maka ada yang untung. Jadi dunia ini balance. Jadi bagaimana sebagai pengusaha kita bisa mengcapture market yang kita lihat tadinya tidak berpotensi, maka kita siapkan yang berpotensi itu untuk kita kuatkan sehingga kita bisa menggrab market yang terbaru ini. Mau kita lihat kondisinya bahwa ada perang di internasional, ada perang dagang di internasional, bagaimana Indonesia bisa tetap berkepala dingin dan juga bisa terus maju UKM-nya dengan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kita fokus ke ekspor dan kita fokus ke kerjasama, baik bilateral maupun multilateral maupun internasional dengan BRCGS standar dan juga halal standar, dan untuk standar lain mendukung ekspor Indonesia, produk person go internasional. Tetap semangat teman-teman, soal saham-saham serahkan kepada ahlinya, akan tetapi kita harus fokus untuk bisa membuat UKM Indonesia maju terus. Wow. Ciao.